Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Karena atas izin Allah, atas kesempatan, kesehatan yang Allah berikan sehingga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita sampai dengan hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh orang-orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, atau orang-orang yang senantiasa mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitasnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ahsanu amalan atau amalan yang baik. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Sahabat MI Ummu Sabri, dalam menjalani kehidupan, kita tentunya memiliki kebutuhan dan keinginan yang dinamakan dengan hajatul udwiyah ataupun naluri atau ghorizoh. Manusia memiliki dua potensi yang Allah berikan sejak ia lahir di dunia ini. Yang pertama tadi adalah hajatul udwiyah, yang kemudian yang kedua adalah ghorizoh atau naluri. Hajatul udwiyah ada yang dinamakan kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan minuman, kemudian kebutuhan akan istirahat atau tidur serta buang hajat. Kemudian yang kedua, kebutuhannya akan menyalurkan nalurinya. Naluri manusia itu ada 3. Yang pertama naluri tadayun atau naluri beragama, kemudian naluri na'u, naluri melestarikan keturunan, dan yang ketiga adalah naluri bako atau naluri mempertahankan diri. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tentu memiliki 2 cara. Cara apa saja? Yang pertama, dengan amalan yang soleh atau amalan yang benar. Dan yang kedua adalah amalan yang salah. Yang seperti apa itu amalan yang salah? Yang pertama, ketika seseorang melakukan perbuatan niatnya karena Allah, tetapi caranya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan atau contohkan. Misalnya, seorang anak sekolah, ketika ia ingin berprestasi, mendapatkan prestasi yang baik, mendapatkan predikat yang baik di dalam kelas, dia bersungguh-sungguh belajar, kemudian dia bersungguh-sungguh juga beribadah. Niatnya karena Allah, tetapi dia beribadahnya misalnya maghrib itu harusnya 3 rakaat. Karena dia ingin mendapat banyak pahala, dia menambah rakaat maghribnya menjadi 5 rakaat. Nah, ini yang dikatakan dengan amalan yang niatnya karena Allah, tetapi caranya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Jadi niatnya karena Allah tetapi caranya yang salah. Misalnya lagi seseorang yang ingin bekerja, niatnya untuk memenuhi kebutuhannya dan ingin menafkahi keluarganya, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dia menyogok, kemudian dia menjatuhkan orang lain ataupun berbuat curang agar dia mendapatkan jabatan yang tinggi atau mendapat pekerjaan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Lalu kemudian yang kedua, niatnya salah, tapi caranya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Misalnya, seseorang yang mau
beribadah karena ingin terlihat baik oleh orang lain, atau mendapat pujian dari orang tua, guru, atau teman-temannya. Ibadah wajibnya tidak pernah terlambat, sholat 5 waktunya tepat waktu, amalan-amalan sunnahnya setiap hari dilakukan dengan rutin. Tetapi niatnya bukan untuk mendapatkan pahala, melainkan untuk mendapat pujian dari orang tua, guru, atau teman-temannya. Nah, ini juga merupakan bagian daripada amalan yang salah. Lalu kemudian, seperti apa amalan yang dikatakan amalan yang baik atau amalan yang diterima oleh Allah? Jadi amalan yang baik atau amal soleh yang insya Allah ketika kita kerjakan akan mendapat pahala dari Allah, itu ketika kita melakukan suatu amalan atau ibadah, niat dan caranya itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW contohkan. Niatnya karena Allah semata, lalu kemudian caranya itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Seperti apa? Misalnya kita semua ingin menjadi hamba yang Allah itu beri pahala yang berlimpah, pahala yang banyak. Kita ingin dinilai sebagai hamba yang taat, hamba yang bertakwa, hamba yang beriman hanya kepada Allah. Kita menjalankan puasa wajib seperti yang kita laksanakan hari ini. Kemudian sholat 5 waktu yang tidak pernah terlambat ataupun tidak pernah kita tinggalkan, kemudian membayar zakat dan lain sebagainya. Kita benar-benar melakukannya karena Allah, karena bentuk penghambaannya kita kepada Allah, dan caranya tidak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan tidak keluar dari bagaimana Rasulullah SAW contohkan. Nah, ini adalah amalan yang insya Allah baik atau amalan yang soleh karena niatnya karena Allah, kemudian contoh dan caranya itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Sebab dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan tidak mempersekutukan Tuhannya dalam hal perbuatan atau ibadahnya. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak bisa dan tidak boleh seorang hamba yang beriman melakukan suatu perbuatan dengan menyekutukan atau melakukan suatu perbuatan niatnya selain daripada karena Allah. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan, niatnya kita karena Allah, mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa cara yang kita lakukan atau ketika kita menjalani kehidupan atau melakukan amalan-amalan harus sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan tuntunan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka itu tertolak. Nah, jelas sekali apa yang Rasulullah SAW sabdakan ketika kita melakukan suatu perbuatan, ketika kita melakukan suatu amalan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalannya kita sia-sia ataupun tertolak. Sekian apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga sahabat MI Ummu Sabri bisa mengambil sedikit pelajaran. Kebenaran hanyalah milik Allah, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semua termasuk amalan-amalan yang baik yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal ibadah untuk bekal kita di akhirat nanti.
Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.